Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina jalla wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmahnya malam hari ini kita berkumpul kembali dan akan kita lanjutkan pembahasan yang ada pada kitab Mawsu'atul Manahi Syar'iyyah, dan kita masih melanjutkan di pembahasan di bab al-i'tisam, kitabul i'tisam bil kitab was sunnah, ataupun pembahasan seputar manhaj ahli sunnah wal jamaah, larangan-larangan seputar perbuatan kebid'ahan. Yang berikutnya nomor 51, Wahid wa khamsun, babun nahyi an iwa'il mubtadi' wa bayanu ithmi man awa muhdisan. Di nomor yang ke-51 ini, di dalam buku terjemahannya Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, nomor 51 akan menjelaskan tentang larangan memberikan perlindungan ataupun larangan melindungi mubtadi'. Terlarangnya melindungi ahlul bid'ah dan penjelasan tentang dosa siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah. Jadi pembahasan ini akan menjelaskan tentang adanya larangan iwa'ul mubtadi', memberikan perlindungan kepada mubtadi' ataupun muhdits. Karena dalam hadis juga disebutkan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ini ahdats yang membuat-buat sesuatu, muhdats. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diada-adakan atas nama agama Islam itu bid'ah istilahnya. Jadi sesuatu yang diada-adakan kemudian diatasnamakan Islam, bukan diatasnamakan maslahat, itu lain lagi. Kalau diatasnamakan maslahat itu bisa memakai kata bid'ah, tapi bukan itu yang dimaksud. Sebagaimana perkara-perkara yang secara maslahat memang dibutuhkan saat ini. Karena jumlah manusia yang semakin banyak sehingga butuh pengeras suara. Nah, itu maslahat namanya. Secara bahasa bisa dikatakan hal itu bid'ah, tapi bukan bid'ah dalam artian yang dikecam dalam agama. Paham ya? Nah, itu dia. Kadang itu yang terjadi pada sebagian orang, kebanyakan orang awam khususnya, terjadi iltibas, kerancuan di dalam memahami makna bid'ah secara syar'i, bid'ah atas nama agama Islam, dengan makna bid'ah secara bahasa saja. Suatu hal yang baru yang tujuannya suatu inovasi karena ada tuntutan maslahat. Itu tidak dilarang di dalam agama. Taib. Nah, maka melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah ini akan kita dapati larangannya ataupun ancamannya. Baik itu melindungi mereka ataupun penjelasan tentang dosa orang-orang yang melindungi mereka.
Justru mereka harus diberikan peringatan keras, atau istilah dari para ulama disebut dengan tahdzir, memberikan tahdzir, peringatan yang keras kepada mereka, mengingatkan kepada manusia tentang kesesatan mereka, tentang perbuatan bid'ah mereka. Maka orang yang melindunginya, ya, orang yang melindungi pelaku bid'ah seperti ini ataupun ahlul bid'ah, maka sungguh mereka telah ikut serta di dalam menjatuhkan Islam, merusak kehormatan Islam. Karena perbuatan bid'ah ini kan mengatasnamakan Islam, itu yang jadi masalah. Kalau dia mengatasnamakan bukan Islam, itu enggak dipermasalahkan. Ini mengatasnamakan ibadah, mengatasnamakan Islam. Sehingga seakan-akan hal itu benar-benar dari Islam, dianggap sebagai satu syariat, padahal itu tidak ada syariatnya. Dan kita ketahui dalam hal membuat syariat itu bukan hak manusia. Pada asalnya membuat syariat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak istimewa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk membuat syariat. Nah, pelaku bid'ah ini kan seakan-akan menempatkan dirinya seperti Allah, membuat-buat syariat. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din man lam ya'dzan bihillah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan selain Allah yang membuatkan syariat untuk mereka tanpa ada izin dari Allah. Jadi enggak boleh membuat-buat syariat mengatasnamakan Islam tapi tanpa ada izin dari Allah. Bagaimana membuat sesuatu, memutuskan sesuatu dengan izin Allah, yaitu dengan bimbingan Al-Quran dan dengan bimbingan sunnah. Ya, lalu diikuti juga dengan bimbingan para ulama yang mereka berada di atas manhaj ini. Itu izin namanya. Allah izinkan, dengan catatan itu dia yang ditempuh. Bukan dengan semata-mata dari hawa nafsunya. Bukan hanya semata-mata dari fikirannya saja, kayaknya bagus juga ya kita buat begini. Bukan begitu. Lalu dia katakan ini dari Islam. Ya, taib. Nah, kita lihat di sini beliau membawakan sebuah dalil saja, lalu menyebutkan beberapa kandungan bab tentang melindungi muhdis ini, yakni orang yang mengada-ngadakan. Karena dalam hadis sudah kita lewati pembahasannya, ada dua hadis pamungkas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya disebutkan man ahdatsa, yang satu lagi man amila. Dua-duanya salah, dua-duanya dikecam, dan kedua-duanya tidak boleh dilindungi, berdosa bagi orang yang melindungi kedua-duanya, baik yang mengada-ngadakan walaupun dia tidak mengamalkan. Saya kan cuma buat, siapa suruh mereka mengamalkannya? Salah juga kamu. Kan ada orang seperti itu beralasan, saya kan cuma buatnya saja, saya cuma nganjurkan saja, tapi dia enggak mengamalkan. Ya, disuruh baca ayat kursi sambil tahan napas katanya. Itu bisa menyembuhkan penyakit paru-paru. Ya, disebutkannya hadisnya. Ya kan, atas nama Islam. Nah, ini tidak boleh seperti itu, mengatasnamakan Islam. Tidak ada tata cara seperti itu. Lalu dia katakan ini atas nama Islam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat bid'ah seperti itu. Ya, baca ayat kursi 10 kali tapi tahan napas. Nanti kamu bisa pukulan jarak jauh. Ya kan? Bukan belajar aja bisa jarak jauh. Pukulan pun bisa jarak jauh, online. Kamu kena sampai di sana dia, ya kan? Taib. Jadi kedua-duanya ahdatsa atau amila atau seorang yang pelaku bid'ah. Lalu dia beralasan, bukan saya yang buat kok, saya kan cuma ngamalkan saja. Memang dari orang tua saya sudah seperti ini. Ya kalau sudah tahu itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tinggalkan. Kenapa tetap diamalkan? Lalu beralasan bukan saya yang buat, saya cuma amalkan. Sama dua-duanya. Taib. Nah, di sini beliau membawakan sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, demikian juga Imam Muslim. Imam Bukhari disebutkan di sini dalam catatan kaki di nomor 6755 dan di dalam Sahih Muslim di nomor 1370. Taib, dari Ali bin Abi Thalib. Adapun yang dicantumkan di sini dari Ali bin Abi Thalib. Di sana ada riwayat yang lain dari jalur Anas bin Malik juga, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi yang disebutkan di sini dari jalur Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalamnya juga nanti akan kita dapati sebagai bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang menyebutkan bahwasanya ada rahasia ya pada
diri ataupun pada Ali bin Abi Thalib, yang itu tidak diketahui oleh orang-orang, tidak diketahui oleh kaum muslimin, yang disembunyikan, dirahasiakan oleh Ali bin Abi Thalib, dan yang tahu cuma Rafidhah saja. Wah, hebat sekali mereka. Ya, ini sebagai bantahan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembunyikan apa yang datang dari Allah melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah disampaikan. Taib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma 'indana kitabun naqra'uhu illa kitaballahi wa ghaira hadhihi as-sahifah." Ya, beliau mengatakan tidak ada di sisi kami atau kami tidak memiliki sebuah kitab yang kami baca kecuali kitabullah. Ya, tidak ada kitab yang lainnya kecuali yang termaktub dalam lembaran ini, ghairu hadhihi sahifah, itu apa yang telah tertulis dalam lembaran ini. Nah, maka di sini lihat dalam catatan kaki, ini merupakan penegasan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atas kebohongan perkataan kaum Rafidhah dan kedustaan kaum Syiah yang mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait secara dusta. Mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejumlah perkara, di antaranya rahasia-rahasia ilmu dan perbendaharaan syariat, dan anggapan mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Ahlul Bait dengan sejumlah perkara yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Ini sebagai bantahan, karena mereka meyakini pada diri Ali ada rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Cuma Ali saja dan Ahlul Bait yang dari keturunan Ali saja yang tahu rahasia itu, yakni mereka yang mengklaim ya bahwasanya mereka Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ali bin Abi Thalib, ya, dari kaum Rafidhah. Nah, ini sebagai bantahan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan enggak ada ma'indana, penafian. Ma indana kitabun naqra'uhu illa kitaballah ghairu hadhihi as-sahifah. Kami enggak punya, bahasanya seperti itu. Tidak ada di sisi kami satu kitab pun yang kami baca melainkan kitabullah, Al-Qur'an saja. Apa yang bersumber dari Al-Qur'an, yaitu apa yang tertulis termaktub dalam lembaran-lembaran ini. Fa akhrajaha, lalu Ali bin Abi Thalib pun mengeluarkan sahifah tadi, lembaran-lembaran tadi. Fa idza fiha asya' minal jirahat wa asnanil ibil. Kemudian beliau mengeluarkan lembaran-lembaran tersebut, ternyata di dalamnya disebutkan tentang beberapa ketentuan kisos, ya, atas jirahat. Jirahat itu kisos terhadap luka yang disebabkan oleh orang lain. Kedalamannya kan begitu ya, dalam hukum kisos itu kan dilihat dalamnya, lebarnya itu diukur, nanti ada kisosnya sendiri, berapa ekor unta, begitu ya. Kemudian gigi misalnya dipukul lepas, berapa giginya dan gigi sebelah mana yang lepas, itu ada rinciannya seperti itu. Itu yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib, lembaran itu, yaitu lembaran-lembaran yang di dalamnya berupa panduan tentang hukum kisos atas luka-luka dan batasan umur unta yang boleh digunakan sebagai pembayaran diat, ya, diat ganti rugi. Ya, memar itu berapa unta kan begitu ya, enggak sampai ini. Kemudian luka dilihat kelebaran lukanya, dalam lukanya. Nah, itu dalam pembahasan kisos, hukum kisos dalam fikih juga itu nanti dirinci di sana. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Taib. Qala, kemudian dia berkata, wa fihal Madinah haramun ma baina 'airin ila thawrin faman ahdatsa fiha hadatsan. Nah, di dalam lembaran itu juga ada keterangan bahwa kota Madinah adalah tanah haram. Kota Madinah adalah tanah haram setelah kota Mekkah, yang mana tapal batasnya ma baina 'air ila thawr, yang mana jaraknya antara wilayah air dengan ain, bukan air ya, jaraknya antara air ya sampai ke Thaur, ya, sampai ke Thaur. Ya, di sini di catatan kaki 24 itu disebutkan ya, sebagian ahli ilmu menyangka bahwa lafaz ini merupakan kesalahan tulis. Menurut mereka Thaur adalah nama sebuah gunung di Mekah, ya, padahal tidak demikian. Di Madinah juga ada penamaan sebuah bukit yang dekat dengan Uhud, itu ada bukit dinamakan Thaur juga. Itu yang beliau maksud sebagai tapal batas
kota Madinah, antara batasan tanah haram dan tanah halal. Ya, Makkah juga begitu, ada tanah haram, ada tanah halal. Ya, ada tanah haramnya, ada tanah halal. Taib. Itu kurang lebihnya penjelasan. Karena ada sebagian ahlul ilmi menganggap bahwasanya hadis ini ada kekeliruan, padahal sebenarnya tidak. Ya, hanya saja namanya kekurangan, ya, kurang sampai informasi. Ternyata benar ada Tsaur, ya, ini yang letaknya dekat dengan Jabal Uhud. Taib. Lalu selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, "Faman ahdatsa fiha hadatsan." Siapa saja yang mengadakan fiha, yakni fil Madinah. Siapa saja yang membuat, kalau di sini diterjemahkan, ya, barang siapa yang melakukan kejahatan di dalamnya. Ya, kejahatan ini juga termasuk di dalamnya adalah perbuatan jahat, yaitu melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Karena hampir sama. Ya, hadisnya seperti faman ahdatsa min amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Ya, di sini juga disebutkan faman ahdatsa fiha hadatsan. Siapa saja yang mengadakan di kota Madinah ini sebuah hadas. Ini memang dalam bentuk umum. Apapun itu perbuatan kejahatan yang dilakukan di kota Madinah, maka dia akan mendapatkan ancaman ini, yaitu laknat. Demikian juga orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah di kota Madinah itu akan mendapatkan laknat dibandingkan bid'ah itu dilakukan di luar kota Madinah. Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan di dua tanah haram tersebut, maka kemurkaan di sisi Allah dan laknatnya itu lebih besar dibandingkan kejahatan itu dilakukan di luar dua tanah haram tersebut. Oleh karena itu ketika kita berkunjung ke dua tanah haram tadi, Haramain, ya, Makkah dan Madinah, hendaknya kita menjaga perilaku kita. Ya, bahkan tidak boleh merusak pepohonannya, ya, tidak boleh merusak, ya, tidak boleh membunuh hewan di sana, membunuh hewan-hewan buruan, berburu tidak boleh di sana. Nah, itu ketentuan di dua tanah haram tersebut. Taib, bukan berarti di luar dua tanah haram tersebut dibolehkan kita untuk melakukan kejahatan, bukan. Tapi ketika itu dilakukan di dua tanah haram itu, kemurkaan Allah Ta'ala itu lebih besar. Ya, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diikuti laknat para malaikat kepada orang-orang yang melakukan kejahatan di dua tanah haram tadi, demikian juga di kota Madinah. Taib. Nah, kemudian kata beliau, faman ahdatsa fiha hadatsan au awa muhdisan, ataupun melindungi pelaku kejahatan tadi. Muhdis ini juga bisa bermakna pelaku bid'ah, muhdatsah. Muhdis ini isim fa'ilnya, orang yang berbuat bid'ah atau berbuat kejahatan tersebut. Au awa muhdisan, ataupun dia melindungi pelaku kejahatan tadi, maka apa ancamannya? Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya, bagi siapa? Bagi yang berbuat kejahatan dan yang melindungi dua-duanya. Ya, maka baginya laknat Allah dan laknat malaikat dan manusia semuanya. Tidak hanya laknat Allah saja yang didapat, malaikat pun melaknatinya. Dan laknat ini merupakan ungkapan kebencian Allah Ta'ala yang paling besar terhadap makhluknya yang durhaka. Kita tidak dapat di dalam Al-Quran lafaz yang lebih keras lagi, laknat. Karena laknat ini kata para ulama, ya, aksur rahmah atau diddur rahmah, lawan dari rahmah. Ya, rahmat Allah Ta'ala ini kan merupakan ungkapan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan rahmat Allah ini tidak didapati kecuali setelah dia mendapati maghfirah. Jadi kalau mau dapat rahmat Allah, cari dulu maghfirahnya. Karena maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah pintu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah kena laknat sama Allah, jauh dia dari rahmat. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecil kemungkinan mendapatkan maghfirah. Ya, dan maghfirah ini terhalangi diantaranya karena perbuatan syirik. Nah, begitu ya. Itu bukan cok gali cok. Memang dalilnya begitu, ya kan? Nanti antum akan dapat. Taib.
Nah, maka ini kata beliau ya tentang orang-orang yang berbuat kejahatan ataupun melindunginya. Laknat Allah untuk mereka dan malaikat serta manusia semuanya. Dan tidak sampai di situ saja, disebutkan juga la yuqbalu minhu yaumal qiyamah sarfun wala adlun. Pada hari kiamat orang tersebut tidak diterima darinya amalan wajib ataupun amalan sunnahnya. Atau ada yang menafsirkan sarfun wala adlun ini tidak diterima darinya taubatnya ataupun tebusannya. Ya, ketika dia menebus dengan harta itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat tidak diterima taubatnya gara-gara melakukan perbuatan bid'ah di tanah haram, berbuat bid'ah di kota Madinah. 6. Selanjutnya waman wala qauman bighairi idzni mawalihi fa alaihi la'natullahi wa malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yaumal qiyamah sarfun wala adlun. Hampir serupa ini yang berikutnya, siapa saja yang memberikan loyalitas kepada satu kaum tanpa izin tuannya, ya ini lebih kepada para budak. Ya, seorang budak itu seharusnya loyalitasnya kepada tuannya, bukan kepada tuan yang lainnya, kan begitu. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga ini berlaku pada keseluruhan. Loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin itu lebih kita dahulukan daripada orang kafir. Bahkan tidak boleh kita bersikap wala ya terhadap orang-orang kafir. Kepada keluarga terdekat loyalitas kita lebih kita dahulukan. Taib. Nah, demikian juga siapa saja yang memberikan loyalitas kepada satu kaum tanpa izin mawalinya, tanpa izin ya tuannya, fa alaihi la'natullah wa malaikah wan nasi ajma'in, maka baginya juga laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. La yuqbalu minhu yaumal qiyamah sarfun wala adlun. Tidak akan diterima darinya pada hari kiamat taubatnya ataupun tebusannya, atau tidak diterima amalan wajib ataupun sunnahnya. Ini yang kedua, ancamannya sama, tapi jenis perbuatan larangannya berbeda. Yang pertama tadi apa? Pelaku kejahatan dan pelindungnya, atau pelaku bid'ah dan yang melindunginya. Yang kedua, ya yang memberikan loyalitas kepada selain tuannya. Ini kriteria para budak. Yang berikutnya wa dhimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Jaminan orang-orang Islam itu dihukumi sama. Yas'a biha adnahum. Berlaku juga bagi orang yang rendahan. Ya, bagi orang yang rendahan. Misal ada di antara kaum muslimin ya, dia memiliki jabatan di tengah-tengah manusia. Mungkinlah dia ya kepala ini, kepala gubernur kan gitu ya, kepala gubernur enggak ada kepala. Dia gubernur kan gitu ya. Kalau istilah kita di sini ya, wali kota atau apapun itu istilah-istilah penguasa yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Lalu dia memberikan zimmah kepada orang kafir. Ya. Orang kafir ini aku yang jamin. Gitu ya. Maka orang Islam yang lainnya tidak boleh mengganggunya, tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh jahilinya atau apa kan begitu ya. Karena sudah ada orang Islam juga yang memberikan zimmah. Makanya ada namanya kafir zimmi. Ya, orang kafir yang dilindungi, nggak boleh diganggu, nggak boleh dibunuh, apalagi dibunuh, tidak boleh. Karena ada orang Islam yang memberikan jaminan, ya perlindungan atasnya. Nah, zimmatul muslimin wahidah. Jangan gara-gara yang memberikan jaminan itu adalah orang muslim yang kiri atau kanan. Kiri tahu kan? Kiri. Yang ekonominya menengah ke samping. Misalnya yang berikan jaminan lalu disepelekan. Nah, ini maksud Nabi SAW. Zimmatul muslimin wahidah. Kalau istilah kita itu backing ya gitu ya. Kalau yang backingin misalnya yang punya jabatan, jangan coba-coba itu. Tapi kalau yang backingin pedagang, hajar aja gitu ya. Orang cuma pedagang saja kok. Nah, ini Islam tidak begitu. Hukumnya sama. Siapapun itu, selama orang muslim yang memberikan zimmah kepada seorang kafir tidak boleh diganggu. Orang muslim yang lain tidak boleh mengganggu orang kafir ini. Jelas ya?
Nah, barang siapa yang mengganggunya, makanya Nabi mengatakan yas'a biha adnahum. Adna itu walaupun dia dianggap rendah, maka zimmahnya kepada orang kafir berlaku. Ya, backupannya, backingannya itu berlaku. Tidak boleh mengganggu orang kafir tadi, apalagi sampai membunuhnya. Nah, maka kata beliau, faman akhfara musliman fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Siapa saja yang melanggar ini, menyepelekannya, karena menganggap yang memberikan jaminan itu adalah orang biasa, orang bawahan, orang yang adna, lalu dia langgar, alah tidak masalah, yang beri zimmah itu orang biasa aja kok. Kan begitu umumnya manusia, kan begitu ya. Kalau yang ngasih jaminan itu orang atasan, segen. Tapi kalau yang bawahan, tidak ada lagi segennya. Ya, disepelekan. Padahal dalam Islam itu hukumnya sama. Di hadapan Allah Ta'ala nggak boleh, sama. Dosanya apa? Disebutkan di sini, laknat Allah. Faman akhfara musliman fa alaihi laknatullah. Siapa yang menyepelekan ini, melanggar perjanjian ini, mengkhianati ini, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia, dan pada hari kiamat tidak akan diterima taubatnya dan tebusannya. Pada hari kiamat tidak diterima ya amalan wajib ataupun amalan sunnahnya. Taib. Ini hadisnya memang cukup panjang, tapi salah satu yang menjadi syahidnya itu tadi pada kalimat yang pertama, faman ahdasa, ya fiha hadasan, fiha yakni fil Madinah. Siapa saja yang melakukan kejahatan, berbuat kebid'ahan di kota Madinah ini, atau siapa saja yang melindungi pelakunya, maka laknat Allah, laknat malaikat dan semua manusia, melaknatnya itu berlaku untuknya. Dan tidak akan diterima pada hari kiamat amalan wajib dan sunnahnya, tidak boleh diterima pada hari kiamat ya taubatnya ataupun tebusannya. Nah, kita lihat kandungan bab. Min fiqhil bab, di antara kandungan bab kata beliau yang pertama, barang siapa melindungi pelaku bid'ah, maka ia telah membantu merobohkan Islam. Jadi siapapun itu di tempat manapun itu, penyebutan kota Madinah bukan berarti larangan ini hanya berlaku untuk kota Madinah, tidak. Seperti yang pernah kita sebutkan kaidahnya, bahwasanya yang menjadi ibrah itu bukanlah kekhususan sebabnya, tapi keumumannya. Ya, bukan kekhususan sebab datangnya hadis tadi, akan tetapi keumumannya, keumuman lafaz. Ya, artinya dimanapun itu, selama dia masih di muka bumi ini, ketika ada yang berbuat bid'ah, maka tidak boleh melindunginya, tidak boleh berbuat bid'ah dimanapun, dan tidak boleh melindungi ahlul bid'ah. Nah, itu beliau maksud ini kandungan bab yang pertama. Siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah, maka ia telah membantu merobohkan Islam. Oleh karena itu ia berhak mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Jadi tidak boleh melindungi ahlul bid'ah. Makanya para ulama tidak ada, ulama ahlu sunnah tidak ada yang melindungi ahlul bid'ah, tapi justru mereka membongkar kebid'ahan. Ya, mereka akan menjelaskan pelaku bid'ah, bahkan mentahdzir, memberikan peringatan keras kepada tokoh-tokoh tertentu yang telah jelas-jelas melakukan bid'ah, melestarikan bid'ah, mendakwahkan bid'ahnya, maka akan dinyatakan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk menjauhinya dan berhati-hati terhadap orang-orang tertentu dari tokoh-tokoh ahli bid'ah yang membahayakan kaum muslimin, karena mereka mengatasnamakan Islam, sehingga ini akan merobohkan Islam itu sendiri. Karena bid'ah ini lambat laun akan mengikis Islam itu sendiri. Itulah dia bahayanya bid'ah. Kalau syirik ini akan merobohkan ataupun akan mengikis haknya Allah, keagungan Allah itu akan habis, akan terhina keagungan Allah Ta'ala ketika syirik itu dibiarkan. Demikian juga kebid'ahan ini. Kebid'ahan ini akan menghancurkan syariat Allah Ta'ala. Islam itu lambat laun habis, syariatnya itu akan hilang, sunnah itu akan hilang lama-kelamaan, dikarenakan bid'ah itu semakin merajalela dan tidak ada yang membelanya, tidak ada yang membela sunnah dan tidak ada yang menjelaskan kebid'ahan itu. Sehingga ketika ada orang-orang yang membiarkan kebid'ahan tersebut, apalagi sampai melindunginya, ini sama saja seperti dia menyetujui hancurnya Islam, menyetujui sunnah Nabi itu hilang.
Sehingga nggak boleh diam. Aslinya tidak boleh diam terhadap perbuatan bid'ah. Hanya saja kita juga perlu ya mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat di dalam mendakwahkan sunnah dan mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah. Itu juga ada fikihnya. Dalam fikih dakwah namanya. Ya, jadi jangan serampangan juga ketika kita menyampaikan bahwasanya inilah yang sunnah dan inilah yang bid'ah. Ya, harus benar-benar kita dalami dulu ilmunya. Jangan sampai nanti ini perkara khilaf lalu kita menyatakan ini sebagai perbuatan bid'ah. Yang para ulama dalam hal ini ada toleransi, lalu kita menganggap itu tidak ada toleransi. Tapi kalau memang jelas itu adalah bid'ah, maka tidak boleh kita membiarkannya, apalagi sampai melindunginya. Taib. Karena laknat Allah atas pelaku bid'ah ini ataupun yang melindunginya. Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam kitab Al-I'tisam, perlindungan sama artinya dengan penghormatan. Jadi melindungi itu sama seperti menghormati. Sehingga tidak boleh melindungi pelaku kejahatan. Ini sama saja menghormati orang yang berbuat maksiat. Demikian juga tidak boleh melindungi pelaku bid'ah. Ini sama saja seperti menghormatinya dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala serta menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Imam Asy-Syatibi, makna perlindungan itu sama artinya dengan penghormatan. Hal itu sangat jelas sekali. Mendatangi pelaku bid'ah dan menghormatinya merupakan bentuk pengagungan baginya atas bid'ah yang dilakukannya. Nah, makanya kenapa dalam sejarah para ulama dari salafus saleh khususnya dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak mau duduk-duduk bersama ahlul bid'ah karena ada rasa khawatir mereka nanti dianggap bahwasanya orang tersebut benar karena duduk dengan orang-orang yang juga mendakwahkan kebenaran. Akhirnya Islam itu rusak. Kaum muslimin menganggap bahwasanya orang tersebut tidak ada masalah, sehingga apa yang dia lakukan itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia pernah duduk ataupun teman dekatnya dia pernah bersama dengan ulama yang mendakwahkan al-haq. Nah, ini. Taib. Kita tahu syariat telah memerintahkan supaya mencela, merendahkan dan menghinakannya, bahkan lebih dahsyat dari itu, yakni memukulnya atau bahkan membunuhnya. Nah, ini haknya amir, bukan hak setiap orang, kan begitu ya. Kalau sampai melakukan kisos eksekusi, eksekusi sampai kepada memerangi ahlul bid'ah tersebut ataupun sampai membunuhnya seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika dia memerangi Haura, yaitu sebuah wilayah dari markas kaum Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib itu disibukkan untuk mengurusi dua firqah sesat pada waktu itu. Satu adalah kaum Khawarij yang berada di Harura, di Haruri, dan tokoh dari pencetus Syiah Rafidhah, Abdullah bin Saba. Nah, mereka disebut Ali bin Abi Thalib pada waktu itu disibukkan untuk mengurus yang dua ini. Yang dari Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, tapi dari bibit-bibit Rafidhah pada waktu itu mempertuhankan Ali. Kan bingung ini. Satu firqah menuhankan Ali, satu firqah lagi mengkafirkan Ali. Tapi dua-duanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Taib. Menghormati pelaku bid'ah berarti menghalangi orang dari pelaksanaan syariat Islam. Jadi seperti itu. Menghormati pelaku bid'ah berarti menghalangi orang dari pelaksanaan syariat Islam dan menerima perkara yang justru bertolak belakang dan bertentangan dengan syariat. Sesungguhnya Islam dapat roboh dengan meninggalkan ajarannya dan mengerjakan perkara yang bertentangan dengannya. Nah, begitulah sebab-sebab robohnya Islam. Sedikit demi sedikit syariat itu, karena Islam ini dibangun di atas syariat-syariat tadi. Ketika syariat ini lama-kelamaan dikikis, ditinggalkan oleh manusia karena didesak oleh bid'ah-bid'ah yang bermunculan tadi, maka itu lama-kelamaan
maka akan hilang Islam ini. Nah, tidak boleh membiarkan ini. Membiarkan ya ataupun melindungi pelaku bid'ah ini sama saja seperti menyetujui Islam itu ya hancur ataupun roboh sedikit demi sedikit. Taib. Sehingga beliau di sini mengatakan ya sesungguhnya Islam dapat roboh dengan meninggalkan ajarannya dan mengerjakan perkara yang bertentangan dengannya. Ya, sementara yang namanya Islam itu tidak bisa lepas dari namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi. Ya, tidak bisa yang namanya Islam itu udah kita bahas, tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan Al-Qur'an. Butuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itulah Islam. Sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci sunnahku bukan golonganku. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi secara keseluruhan itulah dia Islam. Benci dengan sunnah Nabi itu sama saja benci sama Islam. Ketika membiarkan sunnah ini mulai terkikis dengan adanya bid'ah, ini sama saja kita seperti membiarkan Islam ini hancur. Ya, kekuatan Islam itu ada pada sunnah Nabi. Mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sama saja seperti mempertahankan Islam itu sendiri. Paham ya? Dan jangan memahami sunnah itu dengan pemahaman yang sangat dangkal seperti sebagian orang. Sunnah itu hanya difahami apabila dia dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu makna sunnah yang dimaksud itu. Seluruh petunjuk Nabi yang menunjukkan kita tentang iman, menunjukkan kita tentang akidah, tentang tauhid, itu sunnah Nabi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keterangan kepada kita bagaimana salat dan rangkaian salat, bagaimana puasa, waktu-waktu puasa, ketentuan ini, akhlak, semuanya, muamalah berkaitan dengan jual beli, berdagang dan semuanya itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan juga menghormati pelaku bid'ah dapat menimbulkan dua kerusakan yang dapat merobohkan Islam. Ini kata Al-Imam Asy-Syatibi. Menghormati pelaku bid'ah setidaknya ada dua kerusakan yang ditimbulkan yang dapat merobohkan Islam. Pertama, orang-orang jahil dari kalangan juhala yang tidak mempelajari Islam ini dengan mendalam ataupun masyarakat awam akan merespon penghormatan tersebut. Mereka akan berkeyakinan bahwa pelaku bid'ah tersebut adalah orang yang utama dan menganggap amalan yang dilakukan ahlul bid'ah itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh orang lain, dan akhirnya mereka akan mengikuti perbuatan bid'ah yang dilakukannya dan tidak lagi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh ahlu sunnah. Nah, inilah dia. Jadi orang-orang jahil, orang-orang awam akan menganggap bahwasanya pelaku-pelaku bid'ah tersebut adalah orang benar. Apa yang mereka lakukan itu benar. Ketika kebid'ahan ini dibiarkan, tidak dijelaskan, tidak diterangkan, apalagi sampai dilindungi. Ya, apalagi sampai dilindungi. Baik, ini satu kerusakan yang pertama. Yang kedua, jika pelaku bid'ah dihormati karena bid'ahnya, maka hal itu akan memotivasinya untuk membuat bid'ah-bid'ah lain dan seluruh urusan. Itulah yang disyariatkan, itulah yang diisyaratkan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu yang berbunyi, hampir tiba saatnya seorang berkata, mengapa manusia tidak mengikutiku padahal aku telah membacakan Al-Quran kepada mereka. Kelihatannya mereka tidak akan mengikutiku hingga aku mengada-ngadakan sesuatu yang baru selain Al-Quran. Hati-hatilah terhadap bid'ah yang dibuatnya, karena bid'ah yang dibuat itu adalah sesat. Coba antum ketika menyampaikan sunnah itu akan terkesan bosan. Itu lagi. Tapi coba antum buat yang baru. Ya. Ketika ada orang yang membuat buat baru lagi, kan begitu. Wah, ini kayaknya bagus juga, kan begitu ya. Begitu. Di dalam Islam, contoh ini satu contoh, ya, atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak pernah Nabi menyinggung masalah khusyuk dalam sholat. Pernah atau tidak? Ya pernah. Dalam beberapa hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pentingnya kekhusyuan dengan bahasa-bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pentingnya khusyuk di dalam salat. Ya. Tapi ketika antum menyampaikan ya kekhusyuan, pentingnya khusyuk salat itu dengan versi sunnah,
seperti apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, ini lihat bagaimana respon orang-orang. Terkesan jenuh. Gitu. Tapi kalau coba sholat khusyuk, ada prakteknya. Iya kan, pakai begini, pakai begitu, ditutup kepala, dipakaikan ini, yang aneh-aneh, ya enggak? Itu banyak yang datang. Tapi orang-orang awam dan juhala yang sudah faham tentang sunnah, ya mereka tidak mau untuk mengikuti itu. Nah, ini kata Al-Imam Syatibi, ya, tentang dua sisi kerusakan yang bisa ditimbulkan akibat menghormati pelaku bid'ah ini, melindungi mereka, ya, ataupun ya menghormati mereka. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua kata beliau, jika pelaku bid'ah dihormati karena bid'ahnya, maka hal itu akan memotivasinya untuk membuat bid'ah-bid'ah lainnya dan seluruh urusan. Jadi terlalu banyak sekali perbuatan bid'ah. Sampai-sampai di sini beliau menyebutkan perkataan dari Mu'az radhiyallahu anhu yang mengatakan, hampir-hampir tiba saatnya seorang berkata, mengapa manusia tidak mengikutiku padahal aku telah membacakan Al-Quran kepada mereka. Ini saking semaraknya bid'ah itu di satu tempat, sehingga kalau ada yang menyampaikan sunnah itu sudah dianggap asing, ya kan? Nggak ada yang mau dengar, karena mereka sudah lebih menyukai dan lebih condong kepada perkara-perkara bid'ah, saking banyaknya perbuatan bid'ah. Kelihatannya mereka tidak akan mengikutiku hingga aku mengada-ngadakan sesuatu yang baru selain Al-Quran, sampai seorang itu akan ikut-ikutan juga buat bid'ah baru diikuti oleh manusia. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini kan parah lah bahasanya. Ini sudah parah kalau sudah seperti itu. Maka kata beliau, hati-hatilah terhadap bid'ah yang dibuatnya, karena bid'ah yang dibuat itu adalah sesat. Itu berarti sunnah akan mati apabila bid'ah itu dihidupkan. Jika sunnah telah mati, maka robohlah agama Islam. Nah, itu yang membahayakan. Tatkala bid'ah ini terus dibiarkan, tidak diingatkan, apalagi sampai dilindungi pelakunya, dihormati pelakunya, diberikan kedudukan, nggak diingatkan, manusia tidak diingatkan untuk menjauhinya. Ya, tapi harus bersabar. Ya, atas kecaman manusia. Kadang dituduh kamu ya paling sunnah sendiri, paling benar sendiri, dan yang lainnya. Atau kadang dijuluki dengan Wahabi dan semisalnya. Ya kan begitu. Ya, itu sabarlah. Namanya ujian. Ya, di dalam mempertahankan kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dalam Islam ini. Nah, itu berarti sunnah akan mati. Jika sunnah telah mati, maka robohlah Islam ini. Ya, banyak bisa kita dapati contoh-contohnya. Tatkala bid'ah itu mulai dimasukkan dalam ibadah tertentu, maka sunnah dalam ibadah itu akan hilang, dan lama-kelamaan ya tidak dilakukan lagi, akan hilang. Ya, contoh yang pernah kita sampaikan di antara azan dan iqamah, kan begitu. Ada apa? Ada sunnahnya, kan begitu ya? Ada enggak sunnahnya antara azan dan iqamat? Apa di antaranya? Berdoa. Ya, lalu apa lagi? Apa lagi sunnahnya? Salat. Karena pada salat 5 waktu itu qobliyahnya ada semua. Tapi ada yang rawatib muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Tapi semuanya ada, qobliyah itu semuanya ada. Ba'diyah ada, yang ada dan tidak, kan begitu. Nah, antara azan dan iqamah ini ada sunnah-sunnah salat, ada doa di sana. Ketika ada sebuah perbuatan bid'ah, ya, apa itu diantaranya? Selesai azan langsung qomat, hilang nggak syariatnya? Hilang nggak sunnah itu? Hilang sunnah itu. Setelah azan orang mau doa, mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loh. Hilang nggak sunnahnya? Hilang sunnahnya. Ya. Atau sebagian orang ketika antara azan dan iqamah seharusnya ada sunnah tadi, sholat dan berdoa, lalu dia melakukan amalan yang lain tapi secara terus-menerus dan menganggap itu lebih utama, seperti membaca solawat-solawat. Allahumma sholli. Salah lagi bacanya, kan begitu. Itu salah bacanya. Maksudnya saya sering dengar begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, udah salah bacanya, keras-keras lagi, kan begitu. Ya, dan menganggap ketika dia terus-menerus membaca itu, menunggu iqamat, kan begitu kan? Lah, ini kan jadi bid'ah jadinya. Bukan berarti berarti nggak boleh sholawat.
Anda mau baca Quran antara adzan iqamat, mau baca selawat, mau makan kerupuk, silahkan, ya kan? Tapi kalau melakukan suatu amalan yang menganggap itu lebih afdol, kelihatannya kan begitu. Kenapa? Terlihat terus menerus, ya atau tidak? Terus menerus begitu, terus. Ketika Pak yang lain lah, lalu dia merasa berat, seakan-akan itu sunnah, padahal itu bid'ah. Yang sunnahnya itu ditinggal. Nah itu dia, lama-lama roboh Islam, hilang sudah sunnah itu. Yang tersisa apa? Perbuatan bid'ah. Ya, ketika ada orang berdoa antara adzan dan iqamat, nanti doanya itu habis sholat, habis salam lah kan. Jadi nggak kenal lagi mana sunnahnya jadinya. Taib. Nah itu salah satu contoh. Ya, contoh yang lainnya misalnya ketika seorang ingin mengerjakan sholat, ya, dan Nabi SAW tidak pernah didapati saat memulai sholat mengucapkan apapun kecuali takbir, kan itu dari istri Nabi ataupun para sahabat. Itu tidak pernah didapati Nabi ketika memulai sholat beliau membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas, Allahu akbar, atau baca Qul huwallahu ahad, atau baca apapun, atau baca misalnya usolli fardul maghribi salas rakaatin mustaqbil qiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Masih hafal Allahu akbar. Kan tidak ada begitu ya, padahal kan Nabi SAW berbahasa Arab, tidak pernah didapati seperti itu. Yang ada didapati Nabi ketika mulai sholat, itu yang didapati oleh para sahabat, dimulai dengan apa? Takbir Allahu Akbar, yang dikenal dengan takbiratul ihram. Ya, ini lama-lama bisa terdesak, ini bisa rusak sunnahnya yang ini, padahal ini sunnahnya dalam cakupan sunnah udah rukun kan begitu ya, takbiratul ihram. Tapi lihatlah sebagian orang ketika memulai sholatnya Allah, kan bid'ah jadinya. Ya itu tidak, padahal Nabi Allahu Akbar. Kenapa? Yaitu tadi sunnahnya itu terdesak, jadinya hilang, sehingga yang terlihat itu hanya bid'ah saja. Kalau kita tanya kenapa Pak kok Allah gini? Iya, karena ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dari alif sampai ra itu, hati ini harus mengucapkan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kan begitu. Pernah nggak dengar kayak gitu? Saya dulu diajari begitu. Ya, Allah, hati ini harus bicara usolli fardhu. Ketika dia putus nggak sah, harus ulang lagi. Nah, begitu. Alhamdulillah antum belum pernah dapat. Repot nggak begitu? Hilang sunnah. Ini contoh-contoh saja, contoh-contoh kecil. Hilang sunnah itu lama-lama habis Islam ini kalau itu dibiarkan terus. Ya, ini belum lagi kepada yang lainnya. Taib. Nah itu dia. Itu yang kata beliau sini. Itu berarti sunnah akan mati apabila bid'ah dihidupkan. Makanya kenapa para ulama ahlu sunnah, ahli dalam hal sunnah wal jamaah, mereka mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah. Ya, mereka ingatkan, dan mereka tidak menganggap adanya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tidak ada. Bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu menyesatkan, yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dilindungi dan dihormati para pelaku-pelakunya. Taib. Demikian pula pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam beberapa penukilan dari ulama salaf mempertegas kebenaran pernyataan kami di atas. Karena apabila sebuah kebatilan diamalkan, maka konsekuensinya adalah kebenaran akan ditinggalkan. Begitulah dia. Jadi ketika kebatilan itu dibiarkan, ya, maka kebenaran ini akan ditinggalkan oleh manusia. Demikian pula sebaliknya. Apabila kebenaran itu terus didengungkan, didakwahkan, ini akan bisa mendesak kebatilan, karena semakin banyaknya orang faham tentang al-haq, ya, maka mereka pun akan meninggalkan kebatilan yang tersebar tadi akan ditinggalkan. 6. Demikian pula sebaliknya, sebab satu tempat tidak mungkin diisi oleh dua perkara yang saling bertolak belakang. Nah itu dia. Jadi satu tempat tidak mungkin diisi oleh dua perkara yang saling bertolak belakang. Nah, yang paling sering dikalahkan itu adalah sesuatu yang murni tadi, yang bersih tadi. Makanya dalam satu bejana, ini kalau udah bersih, jangan dicampuri lagi. Walaupun itu setitik saja kotor, maka dia akan menjadi kotor, kan begitu? Ya atau tidak? Iya kan? Beda halnya kalau ini isinya semua kotor,
ini kotor semuanya. Antum teteskan satu tetes air yang bersih, apakah bisa menjadi bersih? Tidak. Jadi caranya bagaimana? Ya hilangkan semua kotoran tadi, lalu isi dengan yang bersih. Jangan masukkan lagi yang kotor. Ya karena dua hal yang bertolak belakang itu tidak akan mungkin berada pada satu tempat. Demikian pula tidak bisa yang namanya syirik dengan tauhid itu bercampur pada seorang. Sunnah dan bid'ah itu bercampur pada seorang. Ketika dia benar-benar mengikuti sunnah, maka tinggalkan kebid'ahan. Ya, ketika dia benar-benar seorang yang bertauhid, tinggalkan kesyirikan, dan demikian seterusnya. Taib. Dan juga dalam hadis-hadis sahih telah diperintahkan agar meninggalkan perbuatan bid'ah. Barang siapa mengerjakan sebuah bid'ah berarti ia telah meninggalkan sebuah sunnah. Itu. Jadi ketika seorang mengerjakan sebuah bid'ah, maka ya secara tidak langsung dan kadang tidak dia sadar dia telah meninggalkan sebuah sunnah. Ya, makanya sebagian ulama ketika mengatakan, ya ketika mereka ditanya tentang membaca Al-Quran antara azan dan iqamah, ini sebenarnya boleh saja kan gitu ya, selama mereka tidak meyakini hal itu adalah perkara yang paling afdol antara azan dan iqamah. Sehingga ada di antara mereka mewanti-wanti kalau bisa tidak terus menerus untuk menunjukkan bahwasanya itu bukanlah sunnahnya. Yang sunnahnya itu apa? Salat tadi dan memperbanyak berdoa. Bukan berarti nggak boleh kan begitu. Tapi kalau dia itu yang dia dahulukan, seakan-akan ada syariat baca Quran antara azan dan iqamah. Taib. Begitulah para ulama dalam menjaga sunnah. Biarlah sedikit di atas sunnah itu lebih baik daripada ya banyak tapi bukan di atas sunnah. Taib. Dan juga dalam hadis-hadis sahih telah diperintahkan agar meninggalkan perbuatan bid'ah. Barang siapa mengerjakan sebuah bid'ah berarti ia telah meninggalkan sebuah sunnah. Di antara penukilan tersebut adalah satu diriwayatkan dari Hasan bin Atiyah. Ia berkata, tidaklah suatu kaum melakukan sebuah bid'ah dalam urusan agama melainkan Allah akan mencabut sebuah sunnah dari mereka. Nah, ini hati-hati. Kemudian sunnah itu tidak akan kembali kepada mereka hingga hari kiamat. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita biarkan kebid'ahan tersebut. Ya ketika seorang melakukan sebuah bid'ah, khawatirlah dia akan meninggalkan sunnah dan tidak akan kembali lagi kepadanya sunnah itu. Yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah datang sebuah zaman atas umat manusia melainkan mereka akan membuat bid'ah dan mematikan sunnah sehingga bid'ah menjadi tumbuh subur dan sunnah menjadi mati. Adapun keterangan bahwa pelaku bid'ah terlaknat melalui lisan syariat, laknat ini meliputi ahli bid'ah beserta orang-orang yang kafir setelah beriman dan mengakui kebenaran nubuwah Rasulullah SAW tanpa keraguan di dalamnya setelah datang kepadanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan keterangan yang nyata adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 3, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Nah, ini diserupakan pelaku bid'ah tadi yang disebutkan dalam hadis itu diserupakan seperti orang-orang kafir yang mereka tidak mungkin mendapatkan hidayah setelah mereka mendapatkan iman. Lihat, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Nah, demikian juga sulit orang-orang yang berbuat bid'ah tadi untuk taubat. Makanya di sana disebutkan para ulama, pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat dibandingkan pelaku maksiat. Iya. Baik, ini satu ayatnya yang menunjukkan hal itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim laknatullah, dan balasan bagi mereka laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya atas mereka. Termasuk juga di dalamnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dijelaskannya dalam kitabnya. Allah taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Nah, kata beliau, coba perhatikan kesamaan antara ahlul bid'ah dengan dua kelompok di atas, yaitu sama-sama menentang syariat Allah dan Rasulnya.
Jadi pelaku bid'ah itu juga dianggap sebagai penentang syariat. Ya, dia dianggap seperti penentang syariat, seperti menantang syariat yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang hak yang membuat syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an, telah menetapkan syariat dan telah menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia dengan penjelasan yang sangat gamblang dan terang. Lalu orang-orang kafir menentang dan mengingkarinya. Kemudian orang-orang yang menyembunyikannya menentangnya dengan menyembunyikan keterangan tersebut, sebab Allah telah menerangkan dan menjelaskannya, sementara itu menyembunyikan dan menutup-nutupinya. Lalu ahlul bid'ah menentangnya dengan membuat-buat wasilah untuk meninggalkan keterangan dan menyembunyikan penjelasan tersebut. Salah satu ciri bid'ah adalah menyusupkan syubhat-syubhat ke dalam perkara yang sudah jelas karena mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Sebab perkara-perkara yang sudah jelas dan muhkam tersebut akan mematahkan syubhat-syubhat yang ia buat itu. Ahli bid'ah berusaha sekuat tenaga memasukkan syubhat-syubhat ke dalam perkara yang sudah jelas dan muhkam. Dengan perbuatan bid'ahnya itu ia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Nah, ini memang yang memberatkan orang-orang awam. Ya, orang-orang awam yang belum mendalam pemahaman agamanya di atas manhaj yang benar, ketika ahlul bid'ah tersebut melontarkan berbagai macam syubhat-syubhat yang membuat kerancuan dari perkara-perkara yang sudah jelas dan muhkam. Ya, dengan ayat-ayat mutasyabihat, dengan hadis-hadis yang diputarbalikkan, sehingga sesuatu yang sunnah tadi kemudian dianggap perkara itu ataupun bid'ah tersebut nggak apa-apa, yang seharusnya itu ada apa-apanya jadi nggak apa-apa. Ya, syubhat yang dilancarkan oleh mereka. Taib. Yang kedua, secara implisit hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja membuat-buat bid'ah atau melindungi ahlul bid'ah, maka ia berhak mendapatkan laknat. Kota Madinah disebutkan secara khusus karena kemuliaannya. Ya, karena kemuliaannya, bukan berarti pembatasan bahwa ancaman ini hanya khusus bagi pelaku bid'ah yang ada di kota Madinah saja. Tapi penyebutan kota Madinah sebagai kekhususan untuk memuliakan tanah haram, memuliakan kota Madinah khususnya. Kenapa? Karena Madinah merupakan tempat turunnya wahyu. Ya, dan begitu banyak syariat dan lebih banyak yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ketika beliau SAW berada di kota Madinah, tempat tinggalnya Rasulullah, Darul Hijrah. Dari kota inilah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan apabila dilakukan bid'ah di dalamnya atau ahlul bid'ah berlindung di dalamnya, nah itu ya, apabila dilakukan bid'ah di kota Madinah atau pelaku bid'ah sampai dilindungi di kota Madinah, maka akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, karena mereka akan menganggap perbuatan bid'ah itu termasuk ajaran agama Islam itu sendiri. Mereka akan beranggapan kalaulah benar-benar bid'ah tentu tidak akan dilakukan oleh penduduk Madinah, atau kalaulah benar-benar ahli bid'ah tentu tidak akan dilindungi oleh penduduk Madinah. Coba perhatikan hal ini. Kenapa disebutkan Madinah oleh Nabi SAW? Karena memang Madinah adalah salah satu kota dari dua kota yang merupakan sumber Islam. Itu muncul dari sana, terpancarnya cahaya. Sampai-sampai para ulama menggandengkan kalimat Madinah dengan munawwarah. Munawwar kan dari kata nur, nawwaro yunawwiru, ya, dengan isim maf'ul, ya, munawwarah, dengan sifat muannas yang sama. Madinah munawwarah, ya, Madinah yang dipancarkan cahaya, ya, karena cahaya Islam itu dari kota Madinah kemudian terpancar ke seluruh penjuru dunia. Kalau sampai perbuatan bid'ah itu dibiarkan di sana atau dilindungi, maka akan binasalah Islam di seluruh penjuru dunia dengan mengatakan tuh Madinah ada maulid, ya kan, dilindungi lagi, kan begitu, habis semuanya. Ya, orang-orang awam mengatakan, oh kalau begitu itu dalil itu, ya, mereka akan jadikan itu sebagai apa? Dalil. Berarti ini ada, ini bagian dari agama berarti. Sudah, semuanya kita akhirnya maulidan. Ya kan begitu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga
dua kota tersebut yang mana itu merupakan sumber Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, sehingga menjaganya dengan sunnah, ya, sehingga menjadi tauladan bagi wilayah ataupun negara-negara yang lainnya. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini di bab 51. Insyaallah semoga kita dapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.